pintu neraka ditutup. Pertanyaannya, apakah di luar bulan Ramadan pintu surga tidak dibuka? Apakah di luar bulan Ramadan pintu neraka tidak ditutup? Terus siapa yang membuka atau menutup pintu surga dan neraka itu? Kan kita juga. Jadi orang yang bermarifat tidak terkesan lagi dengan suasana, tidak terkesan dengan waktu. Beribadah bukan cuma sekedar ritual saja. Di bulan Ramadan berlomba-lomba mengaji, meskipun sekedar bunyi saja. Padahal Al-Quran diturunkan bukan cuma sekedar dibaca, bukan cuma sekedar dihafal, akan tetapi bisa dipahami dan diamalkan dan dialami. Ya, membumikan Al-Quran dan melangitkan pahala. Jadi perlu kita bermakrifat ya. Di bulan Ramadan rajin beribadah, di luar bulan Ramadan tidak rajin lagi. Pertanyaannya, apakah Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan berbeda dengan Tuhan yang kita sembah di luar bulan Ramadan? Ya, Tuhan-Tuhan yang mulia, ayolah kita bermuhasabah, bermakrifat. Kita makin hari mendekat kepada kiamat kita masing-masing. Yang kita pahami kiamat itu adalah nanti terjadinya kiamat besar, kehancuran total. Padahal kiamat itu adalah kebangkitan, kebangkitan spiritual, kesadaran. Banyak orang beribadah belum sadar-sadar juga. Akhirnya sholatnya tidak khusyuk, puasanya sekedar gugur kewajiban. Imam Al-Ghazali sangat jelas membagi puasa itu menjadi 3 bagian yang kita hubungkan nanti dengan ma'rifah jiwa. Jadi ulama kita sekarang ini akhir zaman ya, turun gunung semuanya. Jadi sekarang ini ilmu ma'rifat dibongkar, ya, dibongkar semuanya, tidak ditutup-tutupi lagi. Kalau dulu orang belajar ma'rifat harus 40 tahun ke atas, syaratnya harus bawa ini, bawa ayam hitam lah, atau ayam putih lah. Nah, sekarang ilmu ma'rifat dibuka. Bahkan saya teliti 10 tahun terakhir ini, Allah berikan ilmu ma'rifat ini kepada orang Indonesia. Ya. Saya cek di Mesir, di Saudi, saya cek buku-buku ma'rifat yang terbaru, tidak ada yang terbit. Masih pakai buku-buku yang generasi 700 tahun ke belakang itu. Jadi kita bersyukur ilmu ma'rifat ini diberikan kepada orang Indonesia. Bahkan apapun agamanya. Karena ma'rifat tertinggi itu adalah ketauhidan yang sempurna. Ya, Sirrul Asrar itu adalah insan kamil, Nur Muhammad lah. Ya, kita akan bahas nanti. Jadi ulama kita membagi jati diri manusia itu menjadi 3 bagian. Yang pertama, manusia itu terdiri dari tubuh. Orang bagi istilahnya aku 3. Nah, tolong fokus. Ya. Tubuh aku 3. Inilah yang terdiri dari daging, darah, urat, tulang. Tubuh ini akan kembali ke tanah, akan hancur kembali ke tanah. Ini bukan manusia yang sesungguhnya, insan kamil, belum. Kalau orang beragama cuma sekedar tubuh atau kulit atau syariat, ini belum pas. Inilah yang sholatnya pikiran kemana-mana, puasanya cuma ikut-ikutan, bahkan hajinya cuma sekedar tamasya, zakatnya pun malu, tidak dibilang orang kaya. Aku 3, cuma sekedar tubuh. 95% manusia
fokusnya di tubuh. Bahkan habiskan biaya ratusan juta rupiah untuk memelihara tubuhnya biar tidak hancur, tidak tua, bahkan kalau bisa tidak sakit. Padahal ini bukan manusia sesungguhnya. Ya. Manusia sesungguhnya itu kita masuk ke lapisan kedua, yaitu jiwa. Ya. Jiwa ini termasuk akal pikiran dan qalbu. Inilah yang dihisap. Inilah yang perjalanan panjang. Inilah yang bersifat. Jiwa inilah dia bisa baik, dia bisa buruk, dia bisa jahat. Tubuh tidak ada urusan dengan tubuh. Karena tubuh ini cuma wadah ditempati, maka dia akan hancur, tidak bertanggung jawab. Jadi gambaran surga neraka itu gambaran perjalanan roh dan jiwa. Tubuh ini tidak ada urusan, Pak. Maka dia akan mati, hancur, selesai. Sama halnya dengan binatang, sama halnya dengan hewan. Karena manusia ini adalah hayawanun natik. Sebenarnya hewan juga kalau kita cuma berbicara aku tiga, tubuh. Kita masuk aku kedua, yaitu jiwa. Jiwa ini disinilah intinya beribadah. Jiwanya puasa. Ada nabi yang puasa diam. Iya. Nabi Isa 40 hari 40 malam puasanya. Kenapa? Karena tidak punya keluarga. Beliau bujang. Allah Maha Adil. Yang dihitung jiwa, jiwanya puasa. Tidak berbohong, tidak gosip, matanya tidak melihat hal-hal yang negatif. Bahkan kalau bisa kita puasa media. Di bulan Ramadan kita kurangi melihat media, Facebook, Twitter, TikTok. Ada sih siang hari puasa media. Pas buka puasa yang dibuka HP semuanya. Sama halnya dengan puasa tubuh. Memang tidak makan siang, tapi berbuka puasa makannya berlebihan. 1 baki dimakan. Akhirnya tidak bisa tarawih. Jiwa harus puasa. Kata Imam Al-Ghazali, inilah puasa kedua, puasa khusus. Puasa yang pertama tadi cuma tubuhnya saja yang puasa. Puasa anak kecil. Anak kecil kalau di tradisi kita 7 tahun sudah bisa puasa 1 bulan. Ya, jangan sampai puasa kita umur kita 60-70 tahun, puasa kita masih anak kecil yang dipikirkan tiap hari menu berbuka puasa. Kita harus muhasabah, Bapak Ibu. Yang ketiga, puasa istimewa, khusus. Apa itu? Rohnya yang berpuasa. Orang sufi mengatakan, kalau kami berpuasa 1 detik pun tidak mengingat Allah, maka puasa kami batal. 1 detik pun tidak mengingat Allah. Gak ada urusan dengan makanan dan minuman. Ya. Jadi roh ini dia itu energi rahasianya Allah. Roh inilah yang benar-benar puasa, yang benar-benar sholat, yang benar-benar haji, yang benar-benar zakat. Bagaimana ibadah roh ini? Fana. Yang selama ini orang cari, yang fana itu roh, yang sholat itu sebenarnya roh. Karena cuma dia yang bisa melebur kembali kepada Allah. Ya, kita bahas sedikit roh ya. Keajaiban roh ini adalah tiupannya Allah. Tiupannya Allah berarti bagian dari dirinya. Inilah yang bisa menyatu. Bahasa tasawufnya wahdatil wujud. Apapun
pertengkaran ulama sekarang, itulah sebenarnya. Sebenarnya konsep wahdatul wujud ini yang dinisbahkan dengan Ibnu Arabi, Hallaj, Syekh Siti Jenar, itulah sebenarnya tauhid yang hakiki. La ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan selain Allah yang disembah, itu baru kulit. La ilaha illallah artinya tidak ada yang ada hanya Allah. Iya. La haula wala quwata illa billah, tidak ada yang ada hanya Allah. Kalau begitu siapa yang sholat? Siapa yang zakat? Siapa yang puasa? Mati? Oh ya, gak apa-apa. Memang terlalu dingin ya. Ya, banyak yang menggigil sini. Ya. Bapak Ibu, memurnikan tauhid dengan ma'rifat. Yang selama ini ya kita bayangkan Allah itu adalah sosok yang menciptakan neraka saja. Sedikit-sedikit neraka, kafir. Padahal Allah adalah sumber cinta. Agama ini adalah agama cinta. Kuntu kanzan mahfiyan fa'ahbabtu an urifa fahalaktul halqa likai urafa. Segalanya adalah cinta. Allah adalah sumber cinta. Agama ini adalah agama cinta, Bapak Ibu. Bukan sebenarnya agama ritual, bukan. Ya. Pentingnya makrifat. Semua orang puasa sebenarnya. Agama apapun ada konsep puasanya. Mulai Nabi Adam, ya, ada. Cuma kita ini tidak paham apa sih sebenarnya puasa itu. Kalau kita mau ke dalam lagi, puasa itu artinya membakar. Apa yang dibakar? Nafsu kita. Mematikan tubuh kita. Mutu qabla anta mutu. Karena tidak bisa orang ini bisa nyambung kepada Allah kalau dia masih merasa hidup. Itulah ego. Allah maha kekal, maha hidup, berarti kita ini mati. Matikanlah dirimu, matikan egomu, dengan puasa bisa. Iya, Bapak Ibu. Jadi intinya, kesimpulannya, ma'rifah ini adalah pengakuan kalau kita ini sebenarnya tidak ada. La ilaha illallah. Dari situlah kita bersaksi asyhadu alla ilaha illallah. Iya. Yang terakhir, saya akan bahas sedikit tentang kosong. Ya, mematikan diri. Pada hakikatnya alam ini sebenarnya kosong, Bapak Ibu. Bahkan tubuh manusia itu kalau diteliti, dia itu akan ke titik kosong. Ya. Misalnya satu gelas kosong, anggaplah ini kosong ya, kosong. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kosong ini ada? Pak, apakah kosong ini ada? Ada ya? Wah, luar biasa Bapak. Kosong ini ada, Pak. Selama ini kita anggap kosong itu tidak ada. Ada, Pak. Ya. Masjid ini sekarang bisa dibilang 1/4 terisi oleh manusia ya. Selainnya itu kan kosong. Ada waktu Masjid Agung ini kosong. Apakah kosong ini tidak ada? Itulah artinya la. Ketika Allah ucapkan la, maka terjadilah kekosongan. Ketika Allah ucapkan ilaha, ada lagi. Illa, tidak ada lagi. Allah. Nah, oke lah, bumi ini berada di ruang angkasa. Bumi berada di ruang angkasa. Ruang angkasa itu kosong. Ya. Siapakah yang mengisi kekosongan? Allah. Jadi kemurnian tauhid itu, Bapak Ibu, la ilaha illallah.
tidak ada, yang ada hanya Allah. Dan semoga dengan puasa ini kita mematikan diri, mematikan ego, mematikan nafsu, dan mematikan keakuan. Karena Allah sangat benci dengan aku. Aku siapa? Aku manusia. Karena sesungguhnya yang maha aku itu hanya Allah. Ilmu inilah diberikan kepada Hallaj. Akhirnya beliau mengatakan, ana al-haq. Hanya aku yang ada. Karena aku sebenarnya itu hanya Allah. Bapak Ibu. Maka tidur adalah salah satu ilmu mati. Dihubungkan dengan puasa, tidurnya orang berpuasa itu sama dengan ibadah. Kalau kita menilik lagi ilmu tidur ini memang sangat luar biasa. Karena orang tidur itu mereka ini pasrah total kepada Allah. Maka tidur ini identik dengan mati. Jadi cara mematikan diri pertama yaitu betul-betul memaksimalkan tidur. Ketika Gus Dur ditanya, Gus Dur, Gus, amalan terbaiknya apa? Ya tidur. Apakah bisa kita tidur sekarang ini betul-betul ikhlas tidur? Karena tidur itu adalah mati. Orang mati itu kebalikannya adalah hidup. Orang yang fana itu berarti dia menuju baka. Kan begitu Bapak Ibu. Ya, jadi marilah kita mematikan ego kita. Semoga dengan puasa kita tahun ini bukan cuma sekedar puasa tubuh saja, tapi kita masuk ke puasa kedua dan ke-1, yaitu roh, jiwa, dan semua yang bersifat bisa berpuasa dan kembali fana kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salaman Pak, seperti biasa ya. Bismillah. Allahumma